Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Mizan Story yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Sebuah desa kecil di Blitar, tiba-tiba gempar. Bukan karena bencana, tapi karena langitnya bergetar oleh doa ribuan umat. Seorang ulama karismatik, seorang sinden muda bersuara emas, dan seorang bupati berhati nurani bersatu, bukan untuk pesta, tapi untuk Palestina. Lalu, keanehan demi keanehan pun mulai terjadi. Langit malam di Geden, sebuah dusun kecil di Blitar, tampak pekat tanpa bintang. Hujan baru saja reda, meninggalkan embun tipis di dedaunan dan aroma tanah yang basah. Di langgar kecil samping pesantren Al-Futuh, suara tasbih terdengar lirih, diiringi napas berat seorang ulama muda yang sedang sujud lama, Gus Ikdam. Ia telah berjam-jam dalam tahajud, raut wajahnya letih namun batinnya terasa bergetar oleh sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Dalam sujud terakhir malam itu, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan, dan pandangannya terbawa ke sebuah tempat asing, jauh, sangat jauh. Dalam mimpinya, Gus Ikdam berdiri di sebuah padang tandus yang dihiasi reruntuhan dan api kecil dari bangunan yang hangus. Di tengah padang itu, ia melihat sekumpulan anak-anak berpakaian robek memandang langit sambil mengangkat tangan kecil mereka. Tidak ada suara, hanya kesunyian yang mengiris dada. Kemudian langit tiba-tiba terbelah, dan dari celahnya turun cahaya keemasan yang mengarah ke satu titik, Geden, Blitar. Suara gaib menggema di benaknya, lirih tapi penuh kekuatan, bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling ikhlas yang akan menjadi jalanku. Gus Ikdam tersentak bangun, tubuhnya basah oleh peluh, meski udara malam begitu dingin. Ia menatap langit dari jendela langgar yang terbuka. Awan malam terlihat bergerak aneh, membentuk bayang menyerupai tangan yang menengadah. Detik itu pula, ia merasa tak lagi sendiri. Sebuah keyakinan tumbuh di dadanya bahwa Allah tengah menitipkan amanah besar. Sesuatu harus dilakukan, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang, di tempat ini, dari tanah kecil bernama Geden. Esok paginya, suara kentongan terdengar dari musola. Tak seperti biasa, para santri dan warga berdatangan, mengira ada kabar duka. Namun, yang mereka temui adalah Gus Ikdam berdiri dengan mata sembab dan suara bergetar, mengumumkan sesuatu yang mengejutkan, kita akan adakan pengajian akbar dan doa bersama, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan sekadar acara, ini panggilan langit. Geden akan menjadi saksi, bahwa kita tak diam. Sebagian warga terperangah, bingung. Gus, ini kampung kecil, siapa yang akan datang? Tanya seorang bapak tua, tapi Gus Ikdam hanya tersenyum. Ia tak bisa menjelaskan sepenuhnya, tapi ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Ia mulai menghubungi sahabat-sahabatnya, para kiai, pegiat sosial, hingga pemusik religi. Dalam hatinya ia berdoa, semoga cahaya dari Geden menyentuh langit Palestina. Kabar itu menyebar cepat, bahkan tanpa spanduk. Para santri membuat poster digital sederhana dan mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, dalam waktu 2 hari, pesan itu sudah menyebar hingga ke Kediri dan Tuban. Pesantren lain mulai memberi dukungan. Di tempat lain, seorang sinden muda bernama Niken Salindri melihat unggahan itu dan terdiam lama. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya bergetar saat membaca nama Geden. Ia memutuskan, tanpa ragu, untuk hadir. Sementara itu, di ruang kerja sederhana di kantor Pemkab Tuban, Mas Lindra, bupati muda yang dikenal bersahaja, menatap layar laptopnya. Video pendek Gus Ikdam yang mengumumkan acara itu telah berulang kali ia tonton. Ia mengepalkan tangan. Jika rakyat kecil bisa bergerak, pejabat tak boleh diam. Maka, ia pun memutuskan, malam pengajian itu, ia akan datang, tanpa pengawalan, tanpa protokol. Hanya satu niat, bersama rakyat, berdoa untuk Palestina. Hari-hari setelah pengumuman itu berubah menjadi denyut baru bagi masyarakat Geden.
Lapangan kecil yang dulunya sepi kini mulai dibersihkan bersama-sama. Ibu-ibu bergotong royong memasak untuk para relawan, anak-anak membantu membuat hiasan dari kertas bekas, dan para santri sibuk menulis surat ajakan berisi ayat-ayat Quran dan kisah perjuangan Palestina. Tanpa ada sponsor besar, tanpa dana melimpah, hanya dengan niat dan semangat, pergerakan itu tumbuh menjadi gelombang. Di tengah kesibukan itu, seorang santri bernama Fauzan yang juga mengurus media sosial pesantren menerima notifikasi DM dari akun terverifikasi. Ia sempat mengira itu akun palsu, hingga ia membuka pesannya. Assalamualaikum, insya Allah saya ingin hadir dan menyumbangkan tembang doa untuk saudara kita di Palestina. Jika diizinkan, mohon kabari kapan saya bisa berangkat ke Blitar, Niken Salindri. Tangan Fauzan gemetar. Ia hampir tak percaya, sang sinden muda yang viral karena suaranya yang syahdu dan kesederhanaannya ingin datang ke dusun mereka. Kabar itu segera disampaikan kepada Gus Ikdam, yang hanya menunduk dan berkata lirih, ini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya. Ia lalu menatap langit sore yang mulai menguning, lalu melangkah ke dalam langgar, melanjutkan wiridnya dengan air mata yang tak ia sembunyikan. Ia tahu, satu demi satu tanda itu muncul. Dan ini baru permulaan. Sementara itu, di Tuban, Mas Lindra diam-diam mengatur jadwal. Ia menolak segala bentuk peliputan, bahkan melarang ajudannya menyebarkan kabar ke media. Ini bukan pencitraan, ini soal nurani, katanya tegas. Yang ia bawa hanyalah satu mobil dinas dan 2 staf protokol. Saat ditanya kenapa ia rela datang jauh ke Blitar hanya untuk acara kampung, ia menjawab singkat, kalau doa mereka bisa menembus langit, saya hanya ingin berada di bawah cahaya itu. Malam itu, Gus Ikdam kembali bermimpi. Ia melihat lautan manusia mengelilingi panggung sederhana yang diterangi cahaya bulan. Di tengah panggung, seorang gadis berselendang hijau melantunkan tembang dalam bahasa Jawa halus, namun suaranya seakan-akan berubah menjadi zikir. Dan dari arah belakang panggung, ia melihat sosok bersorban putih, memimpin doa dengan tangan terangkat dan mata sembab. Saat bangun, Gus Ikdam menggenggam sajadahnya erat. Ya Allah, kuatkan aku menjaga amanah ini, bisiknya. Keesokan harinya, panitia pengajian menerima kejutan kedua. Kantor pos desa kedatangan 2 truk kecil bertuliskan, bantuan logistik untuk acara geden, dari rakyat Tuban. Ada ratusan dus air mineral, terpal, dan genset. Semuanya disumbangkan oleh para pedagang kecil yang tergerak oleh ajakan Mas Lindra. Dalam kotak kardus yang ditaruh paling depan, ada secari kertas bertuliskan tangan, dari orang-orang kecil, untuk saudara kita di Palestina. Jangan lihat jumlahnya, lihat hatinya. Semakin dekat hari H, udara Geden terasa berubah. Langit setiap sore tampak berwarna jingga kemerahan yang indah tapi ganjil. Beberapa warga tua bilang, ini bukan sembarang acara. Ini semacam panggilan dari langit. Di malam keempat, saat semua panitia berkumpul, terdengar suara azan dari musola yang sayup, meski jam menunjukkan pukul 10 malam. Semua terdiam, tak ada yang mengumandangkannya, tapi semua mendengarnya. Malam itu, mereka hanya bisa saling menatap dalam haru, dan diam-diam menyimpan harap, semoga pengajian ini menjadi cahaya yang menjembatani doa-doa mereka ke bumi para nabi. Tanggal 27 Rajab akhirnya datang, menyelimuti Geden dengan suasana yang tidak biasa sejak subuh. Hawa pagi terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah alam ikut bersujud. Burung-burung berkicau lebih ramai, dan kabut tipis turun menyelimuti sawah yang mengelilingi desa. Dari menara musola, azan subuh berkumandang lebih panjang, menggema ke seluruh penjuru. Warga bangun lebih awal, sebagian dengan pakaian terbaik mereka, baju putih, sarung bersih, dan peci yang sudah disetrika semalam. Lapangan tempat pengajian telah berubah menjadi lautan persiapan. Panggung sederhana dari bambu dan kayu lapuk dihias dengan kain putih dan hijau, warna harapan dan keberkahan. Santri-santri sibuk menyusun kursi, sementara para ibu membawa keranjang berisi nasi berkat dan air minum. Tidak ada EO profesional, tidak ada dekorator mahal, hanya tangan-tangan tulus yang bekerja dengan cinta. Di tengah semua itu, Gus Ikdam berjalan tanpa alas kaki, memeriksa satu persatu. Sesekali ia berhenti untuk mencium tangan nenek tua atau memeluk anak-anak kecil yang bermain di rerumputan. Menjelang sore, kendaraan mulai berdatangan. Mobil dari Kediri,
Trenggalek, Jombang, bahkan dari luar Jawa Timur, memenuhi jalanan desa yang sempit. Relawan pemuda membantu parkir dan mengarahkan jamaah. Tenda darurat didirikan, dan pengeras suara dipasang di tiang bambu. Semakin malam, semakin banyak orang berdatangan. Matahari terbenam dengan cahaya oranye keemasan, seperti memberi restu dari langit. "Kita belum pernah melihat Geden seramai ini," bisik seorang kakek pada istrinya. "Belum pernah," jawab si istri sambil menahan air mata. Saat azan maghrib berkumandang, suara manusia hening seketika. Ribuan jamaah menunduk. Salat maghrib dilakukan berjamaah di bawah langit terbuka. Setelahnya, ribuan suara melantunkan sholawat dengan khusyuk, menciptakan suasana yang menggigilkan jiwa. Lalu dari arah panggung, terdengar pengumuman, "Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sambut dengan penuh cinta, tamu kita malam ini, Niken Salindri." Suara sorak tak terdengar, karena semua terlalu takjub melihat sang sinden muda naik ke panggung dengan busana hijau lembut dan selendang putih. Wajahnya tidak berdandan berlebihan, tapi sinar matanya menembus ribuan orang. Niken tidak berkata banyak, ia hanya menunduk, lalu mengangkat mikrofon dan mulai melantunkan tembang lirih berjudul, Jeritan Langit dari Syam. Suaranya seperti nyanyian para malaikat, lembut, getir, dan penuh luka. Dalam bait-baitnya, ia menyisipkan doa, menyebut nama Gaza, Ramallah, dan Al-Quds. Di antara hadirin, banyak yang mulai terisak. Bahkan kamera para jurnalis yang hadir bergetar, bukan karena teknis, tapi karena tangan-tangan mereka ikut gemetar dalam haru. Dari sisi panggung, Gus Ikdam menunduk dalam-dalam. Air matanya mengalir tanpa suara. Di sampingnya, Mas Lindra berdiri tegap, tapi matanya basah. Ia menggenggam tasbih kecil di tangan kiri, dan tangan kanannya menutup dada. Dalam hati, ia berkata, "Inilah Indonesia. Negeri yang mungkin tak bisa mengirim tentara, tapi bisa mengirim doa yang menembus langit." Pada saat itu pula, cahaya bulan keluar dari balik awan, menyinari seluruh lapangan pengajian. Semua orang serentak menengadah. Ada yang bersaksi melihat awan membentuk lafaz Allah. Ada pula yang merasakan angin hangat berembus pelan, membawa harum kasturi yang tak tahu dari mana datangnya. Malam itu, Geden tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya ribuan manusia. Ia menjadi titik pertemuan antara bumi dan langit. Di antara gemuruh solawat dan doa, langit seolah terbuka, dan dari Blitar, satu suara mengudara, "Kami tidak akan diam. Ya Allah, pandanglah Palestina dari doa-doa kami." Ketika tembang terakhir mengalun, suara Niken Salindri menggema hingga ke sudut-sudut desa, seperti melintasi batas ruang dan waktu. Nada-nadanya merangkai luka menjadi doa, menjahit duka menjadi harapan. Saat ia mengucap bait terakhir, "Kita ora iso perang, ning iso ndongakne," tangis jamaah pecah. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang datang dari hati yang merasa telah terlalu lama diam. Malam itu, Geden bukan sekadar saksi, tapi telah menjelma menjadi jantung yang berdenyut untuk Palestina. Setelah selesai menyanyi, Niken tak langsung turun. Ia berdiri tegak, lalu menunduk dan bersujud di atas panggung. Semua kamera menyorotnya, tapi tak satu pun dari hadirin berbicara. Dalam sujud itu, ia berdoa dalam bahasa Jawa kuno, "Ya Allah, kula boten suci, nanging kula ngraos duka kawula Palestina. Punapakah donga kula saged nyedak dateng panjenengan. Ya Allah, aku tak suci, tapi aku ikut merasakan duka saudara-saudara di Palestina. Apakah doaku cukup dekat untuk kau dengar?" Dan langit malam itu seperti menjawab, hujan tipis turun tiba-tiba, mengguyur lapangan dengan lembut, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Gus Ikdam segera naik ke atas panggung, menyambut Niken dengan pelukan ayah dan anak. Wajahnya basah, bukan hanya karena gerimis tapi juga air mata. Ia kemudian memegang mikrofon, dan dengan suara bergetar memimpin doa kunut nazilah. "Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Tanah Suci. Jika kami tak mampu mengangkat senjata, maka biarkan air mata kami menjadi senjata dari bumi Indonesia." Kalimat itu mengguncang ribuan hati. Dari para petani hingga santri kecil, dari bupati hingga pedagang keliling, semuanya menangis. Mas Lindra berdiri di sisi jamaah. Saat doa mengalun, ia tak lagi sebagai pejabat, tapi sebagai anak manusia yang merendah total di hadapan Tuhannya. Ia membuka peci dan menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Wajahnya basah, mata sembab.
Ia tahu, jabatan tak ada artinya di hadapan tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya karena serangan bom. Ya Allah, jadikan malam ini saksi bahwa Indonesia peduli, bisiknya dalam hati. Ia tak sadar, wartawan yang hadir menangkap momen itu dan menyebarkannya ke media, menjadi viral, bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan yang nyata. Di tengah guyuran hujan ringan, seorang nenek berjalan perlahan ke arah panggung, membawa seikat bunga Kamboja putih. Ia menyerahkannya ke Gus Ikdam. Kulo dereng nate lunga menyang Palestina, tapi kulo ngimpi saben malam, nonton anak cilik bek rai lemes, goleki pangan. Mugi Gusti nyepeng tangane. Saya belum pernah ke Palestina, tapi saya bermimpi hampir setiap malam, melihat anak kecil dengan wajah lesu mencari makan. Semoga Allah menggenggam tangan mereka. Suasana pun kembali hening, kecuali suara isak tangis yang tak bisa dibendung. Ketika acara mendekati akhir, para jamaah menyalakan lilin yang telah disiapkan. Ribuan cahaya kecil itu menyala di tengah lapangan Geden, membentuk simbol bulan sabit dan bintang. Dari atas drone yang diam-diam digunakan salah satu panitia, tampak formasi cahaya itu sempurna, menggetarkan siapa saja yang melihatnya. Netizen menyebutnya sebagai langit menangis, bumi menyala. Tapi bagi Gus Ikdam, malam itu bukan tentang viral atau sensasi. Malam ini, katanya pelan, bukan tentang siapa yang terkenal, tapi tentang siapa yang mengingat Palestina dalam sujud terakhirnya. Dan saat semua lilin menyala, Niken Salindri kembali berdiri, tanpa mikrofon. Ia hanya mengangkat suara dengan lantang, namun lembut, "Iki dudu pungkasan. Iki mung wiwitan. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan." Maka semua pun menjawab dengan solawat yang menggema kembali ke langit Geden, menggetarkan malam, dan, siapa tahu, mungkin juga mengguncang langit di atas Gaza sana. Di saat ribuan lilin menyala di Geden dan suara solawat menggema menyentuh langit, sebuah keheningan yang tak biasa melanda malam di Gaza. Awan hitam yang sejak sore menggantung di langit perlahan terbuka, memperlihatkan bulan purnama yang bersinar terang. Anak-anak yatim yang tidur di bawah tenda-tenda pengungsian terbangun tanpa sebab. Seorang ibu tua di Han Younis terbangun dari tidurnya, dadanya bergemuruh. Ia menatap ke langit dan berucap lirih, "Ada yang sedang mendoakan kami, aku bisa merasakannya." Pada detik yang sama, seorang pejuang Palestina yang sedang bersembunyi di reruntuhan bangunan tiba-tiba merasa tenang, padahal deru drone masih terdengar di atas kepalanya. Ia menggenggam mushaf kecil yang sudah sobek di ujung, lalu menciuminya seperti anak kecil yang rindu ibunya. Allah tidak tidur, ada suara dari timur dunia yang mengetuk pintu langit malam ini, katanya sambil menatap bulan yang kini serupa lentera raksasa di langit perang. Beberapa menit kemudian, jaringan listrik yang sebelumnya padam total di beberapa bagian Gaza tiba-tiba menyala sebentar. Hanya 2 menit, tapi cukup untuk membuat anak-anak bersorak, dan seorang relawan medis sempat mengisi baterai radionya. Tak ada penjelasan teknis, tak ada perbaikan, tapi mereka tahu, itu bukan kebetulan. Itu jawaban dari sesuatu yang lebih tinggi. Seperti cahaya dari doa yang sampai, gumam seorang relawan asal Lebanon yang melihatnya. Di Masjid Al-Aqsa, seorang imam muda yang tengah berdoa di sujud panjang tiba-tiba menangis keras tanpa ia sadari. Dalam sujudnya, ia merasa seolah dipeluk oleh ribuan tangan, bukan manusia, tapi ruh-ruh yang hidup. "Aku mendengar suara yang asing tapi lembut, dalam bahasa yang tak aku mengerti, tapi penuh cinta," katanya setelah bangkit dari sujud. Belakangan ia menyebut bahwa suara itu berasal dari Indonesia. Para jamaah yang mendengarnya pun tercengang. Apakah itu dari Blitar? Apakah doa itu telah sampai? Sementara itu, di Geden, tepat saat suara Niken Salindri menghilang dalam gema terakhir dan Gus Ikdam menunduk dalam doa panjangnya, angin berhembus deras hanya dalam waktu 3 menit. Semua lilin padam bersamaan, tapi tidak satu pun panik. Jamaah tetap diam dan hening. Dan di langit, terlihat satu garis terang melengkung, seperti kilat, tapi tak menyambar. Seorang anak kecil berkata pada ibunya, "Bu, barusan langitnya kayak kebuka ya." Si ibu hanya memeluk anaknya, matanya sembab, bibirnya terus berucap, "La ilaha illallah." Di pagi harinya, sebuah laporan mengejutkan beredar, dalam semalam, tidak ada serangan udara di Gaza. Tidak satu pun. Ini adalah malam paling tenang sejak beberapa bulan terakhir.
Langit seperti membeku, ujar salah satu jurnalis internasional dalam siarannya. Di Indonesia, berita tentang pengajian akbar Geden tersebar luas. Tapi bagi Gus Ikdam, ia memilih tidak tampil di media. Ia hanya menulis satu kalimat di papan tulis pesantren, tugas kita bukan agar dilihat manusia, tapi agar didengar langit. Dan pada hari itu juga, ratusan pesan dikirim dari Palestina ke Indonesia, lewat relawan, jaringan kemanusiaan, dan media sosial. Mereka semua mengucapkan terima kasih. Bukan atas bantuan materi, tapi atas doa. Doa yang menembus batas benua, menggetarkan langit perang, dan membawa damai meski hanya untuk satu malam. Namun mereka tahu, satu malam damai bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dan semua itu, berawal dari sebuah desa kecil di Blitar yang bernama Geden. 3 hari setelah malam penuh keajaiban di Geden, desa itu tak lagi sama. Banyak yang datang hanya untuk melihat tanah lapang yang semalam menjadi tempat bergetarnya langit. Warga menyambut mereka dengan ramah, tapi tetap menjaga kesederhanaan. Namun di balik wajah-wajah yang tersenyum, para sesepuh merasakan sesuatu yang janggal. Sejak pagi hari ketiga, langit tampak muram. Hujan deras turun tanpa jeda, dan petir menyambar bukan di pegunungan, melainkan di sekitar desa. "Iki dudu udan biasa," gumam Pak Lurah, sambil memandang langit yang hitam pekat. Malamnya, Gus Ikdam duduk bersila sendirian di musola pesantren, menatap kitab usang yang terbuka tanpa ia baca. Dadanya sesak. Sejak malam keheningan di Gaza, ia beberapa kali bermimpi buruk, melihat api menyambar Geden, dan suara perempuan menjerit dalam bahasa yang tak ia kenal. Ia belum berani menceritakan pada siapapun. Tapi malam itu, ketika sedang berzikir, seekor burung hantu tiba-tiba hinggap di tiang musola dan mengeluarkan suara panjang, 3 kali. Dalam tradisi pesantren Jawa, itu bukan pertanda baik. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari arah barat. Seorang relawan kemanusiaan dari organisasi yang sempat hadir di pengajian ditemukan pingsan dengan luka memar di tubuhnya. Ia tak bisa berbicara, hanya menggenggam seutas benang tasbih. Di dadanya terdapat goresan seperti cakar, dan di punggungnya terdapat tulisan, "Hentikan doa-doa kalian. Palestina bukan urusanmu." Warga geger. Beberapa mulai takut, menyebut ini bukan ancaman biasa. Ini seperti pesan dari kekuatan yang tak kasat mata, kekuatan yang terusik oleh nyala cahaya dari Geden. Mas Lindra langsung turun tangan. Meski sebagai bupati ia punya protokol ketat, kali ini ia datang tanpa rombongan, hanya ditemani ajudan dan satu sopir. Ia langsung menuju pesantren, bersujud di depan Gus Ikdam. "Saya tidak bisa diam, Gus. Kalau memang ada kekuatan yang terganggu oleh doa-doa kami, biarkan saya ikut memikul." Tapi Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata Mas Lindra lama sekali, lalu berkata lirih, "Semakin terang cahaya, semakin tajam bayangan yang datang. Ini baru awalnya, Mas." Pada malam kelima, gangguan tak hanya datang dari luar. Salah satu santri yang membantu di malam pengajian tiba-tiba berteriak histeris saat membaca Al-Quran. Bibirnya membiru, dan matanya terbalik. Ia meracau dalam bahasa yang bukan Jawa, bukan Arab. Beberapa ustadz menyebut itu suara dari alam jin, makhluk halus yang merasa kekuasaannya terganggu oleh getaran doa dari Geden. Maka diadakanlah ruqyah massal, dan semua warga diminta memperbanyak istighfar serta membaca Al-Masurat. "Ini bukan soal politik lagi," ujar Gus Ikdam, "ini sudah masuk medan ruhani yang jauh lebih dalam." Di sisi lain, Niken Salindri yang telah kembali ke Kediri pun mengalami hal yang aneh. Ia kehilangan suara untuk 3 hari. Tidak karena sakit, dokter tidak menemukan apapun. Tapi setiap kali ia mencoba bersuara, dadanya nyeri seperti tertusuk. Ia hanya bisa menulis, "Suara saya tertahan, seperti ada yang membungkam." Ibunya menangis, sementara ayahnya meminta agar semua alat gamelan diselimuti kain putih dan tidak disentuh dulu. Mereka sadar, tembang doa yang Niken lantunkan telah membuka jalan langit, dan kini, jalan itu tengah dicoba ditutup oleh kekuatan yang menolak kebangkitan ruhani. Namun di tengah semua itu, Gus Ikdam tetap tenang. Dalam doa malamnya, ia berkata pelan, "Jika doa-doa kami mengusik mereka yang mencintai kegelapan, maka biarlah kami berdiri lebih tegak. Karena jika mereka gentar pada solawat dan sujud kami, berarti cahaya itu telah menyala." Dan dengan tekad itu,
Ia memutuskan, malam Jumat nanti, akan diadakan istighosah akbar lanjutan, bukan hanya untuk Palestina, tetapi untuk membentengi Geden dari balasan gaib. Dan kali ini, Gus Ikdam akan memanggil ulama-ulama sepuh dari berbagai pelosok, karena ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Malam Jumat itu, langit Geden menampakkan wajahnya yang paling kelam. Hujan mengguyur sejak sore, angin berputar aneh seolah membawa bisikan tak kasat mata. Namun, di tengah semua itu, ratusan orang tetap berdatangan. Bukan dengan keraguan, tapi dengan tekad. Di tengah lapangan yang becek dan dingin, karpet-karpet digelar, lilin kembali disiapkan, dan pengeras suara mulai diuji satu persatu. Malam itu bukan hanya istighosah, tapi perlawanan spiritual terbesar yang pernah terjadi di desa kecil itu. Sebuah malam yang akan dicatat oleh waktu, tapi tak tertulis dalam buku sejarah manapun. Gus Ikdam berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan jubah putih dan sorban hijau yang ia warisi dari gurunya. Di belakangnya, duduk para ulama sepuh dari Ponorogo, Jombang, Tuban, bahkan dari luar Jawa. Semua datang dengan satu tujuan, memperkuat benteng langit Geden. Saat azan dikumandangkan, terdengar pecah oleh suara angin. Tapi jamaah tak bergeming. Seorang ibu tua bahkan tetap khusyuk meski air hujan membasahi sajadah lusuhnya. Iki dudu udan sing dadek nolara, katanya pelan, iki udan sing bo menawa ngetut ke donga tekan langit. Saat zikir dimulai, langit seperti menolak ikut. Petir menyambar, angin menderu, tapi suara solawat tetap menggema. Jamaah serempak melantunkan, solu, ala Nabi Muhammad, dan suara itu seperti memecah lapisan udara. Beberapa orang merasakan tubuh mereka gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena dada mereka terasa penuh. Ada yang menangis terseduh, ada yang pingsan, bahkan ada yang tiba-tiba berdiri dan menjerit, lalu roboh tak sadarkan diri. Para santri sigap membawa mereka ke tenda medis, tapi Gus Ikdam hanya berkata, "Jangan takut. Ini bukan kegilaan, ini hanya jiwa mereka yang sedang dibersihkan." Tengah malam, angin tiba-tiba berhenti. Hujan mendadak reda, keheningan menggantung, seperti bumi sedang menahan napas. Saat itulah, Gus Ikdam memimpin doa istighosah. Suaranya lantang, tapi bergetar. Ia memohon agar segala niat baik tidak dibalas oleh murka gaib. Ia meminta agar cahaya dari Geden menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menuntun. Dan saat ia mengucap doa penutup, seorang ulama sepuh dari Tuban berdiri dan berseru, "Iki perang antar ruh. Yen awake dewe mundur, tegese awake dewe ngidini pepeteng menang. Ini perang antar ruh. Jika kita mundur, berarti kita membiarkan kegelapan menang." Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar. Semua terdiam. Gamelan itu bukan berasal dari panggung, melainkan entah dari mana, suara lembut yang bergetar dari bawah bumi. Beberapa warga mengenal nadanya, tembang yang pernah dilantunkan Niken Salindri di malam pertama. Tak lama kemudian, kabar datang dari Kediri, Niken telah kembali bisa berbicara, suaranya pulih saat ia sedang bersujud dalam tahajud. "Saya mendengar suara Geden, walau saya di rumah," katanya dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung merekam solawat dan mengirimkan audio ke Gus Ikdam agar bisa diputarkan di tengah istighosah. Ketika rekaman itu diputar, langit Geden berubah. Awan terbelah, dan cahaya bulan menyorot langsung ke tengah lapangan. Dalam cahaya itu, seseorang berseru, "Lihat, ada cahaya hijau di atas menara musola." Semua menoleh. Dan benar, cahaya hijau tipis memancar dari menara musola tua, menembus langit seperti penunjuk arah. Banyak yang bersujud spontan. Tak ada yang tahu apakah itu cahaya alami atau pertanda langit. Tapi satu hal pasti, malam itu, Geden kembali menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pengajian akbar, seluruh warga merasakan satu hal yang sama, kemenangan. Bukan atas musuh, tapi atas ketakutan mereka sendiri. Beberapa hari setelah istighosah terakhir itu, Geden kembali sunyi. Tapi itu bukan sunyi yang sama seperti sebelum pengajian akbar. Ini adalah sunyi yang khusyuk, yang dalam. Langit cerah, burung-burung kembali bernyanyi pagi-pagi, dan suara anak-anak mengaji terdengar di musola setiap ba'da asyar. Warga merasakan ada yang berubah, tak hanya di sekitar mereka, tapi di dalam diri mereka. Seolah-olah, sejak malam-malam penuh guncangan dan getaran spiritual itu, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka lebih tabah,
Lebih sadar bahwa Geden bukan lagi sekadar desa terpencil di Blitar, ia telah menjadi titik cahaya di peta langit. Gus Ikdam tidak banyak bicara setelah malam istighosah. Ia kembali ke pesantren, mengajar seperti biasa, dan hanya sesekali menjawab tamu-tamu yang datang membawa rasa penasaran. Tapi siapapun yang melihatnya, tahu bahwa sesuatu telah beralih di wajahnya. Matanya lebih tenang, langkahnya lebih dalam. Dalam sebuah pengajian kecil, ia berkata pelan, "Kadang, Allah menyuruh kita bersuara bukan untuk dunia, tapi agar langit mendengar. Dan jika langit sudah mendengar, dunia akan ikut berubah, meski pelan." Mas Lindra kembali ke Tuban, tapi tak sedikit pun ia melupakan malam-malam di Geden. Ia memerintahkan agar seluruh kecamatan menggelar pengajian rutin bulanan untuk Palestina. Ia juga mengutus tim khusus untuk menyambung komunikasi dengan relawan-relawan di Gaza. Kali ini bukan hanya membawa bantuan logistik, tapi juga mengirim rekaman-rekaman sholawat dari anak-anak pesantren. "Jika mereka bisa mendengar suara kita, mungkin mereka tak akan merasa sendiri," ucapnya saat apel di pendopo kabupaten. Dan Niken Salindri, kini suaranya justru menjadi lebih bening. Ia tak lagi hanya menyanyi di panggung budaya, tapi mulai tampil dalam majelis-majelis zikir dan pengajian perempuan. Lagu-lagu tembangnya kini menyisipkan doa-doa sunyi, harapan-harapan yang mengalun seperti embun. Dalam satu kesempatan, ia berkata pada media, "Saya dulu takut suaraku akan hilang, tapi malam itu saya sadar, suara ini bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk membangunkan ruh-ruh yang tidur." Sementara itu, dari Gaza datang kabar yang tak terduga. Sebuah sekolah yang selama ini hancur berkeping akibat serangan udara mulai dibangun kembali. Nama sekolah itu, Nur Min Geden, Cahaya dari Geden. Didirikan oleh relawan lokal yang tersentuh oleh kisah pengajian akbar di Blitar. Di dinding sekolah itu tertulis dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Jawa. Kalimatnya sederhana, doa yang tulus tak pernah tahu jarak. Ia hanya tahu jalan pulang. Geden kini tak lagi dicari karena keanehannya, tapi karena ketenangannya. Para peziarah mulai datang bukan untuk menonton, tapi untuk merenung. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak ke lapangan, duduk diam, dan mengucap sholawat sendiri-sendiri. Di malam tertentu, masih sering terdengar suara gamelan dari kejauhan. Tak ada panggung, tak ada artis. Tapi suara itu tetap mengalun. Seolah tanah ini telah menyimpan gema dari malam-malam penuh cinta dan perlawanan. Dan begitulah, kisah dari sebuah desa kecil, yang karena niat ikhlas dan doa bersama, mampu menggetarkan langit, melintasi samudera, menembus wilayah perang, dan menyalakan harapan di tanah suci. Geden mungkin hanya setitik di peta dunia. Tapi di langit, ia telah menjadi bintang kecil yang tak padam, menyala diam-diam, tapi setia menerangi mereka yang berjalan dalam gelap. Dan demikianlah kisah dari sebuah desa kecil bernama Geden, tempat di mana cahaya doa, keberanian hati, dan kekuatan ruhani berpadu menjadi perlawanan sunyi melawan gelapnya dunia. Dari pengajian akbar yang mengguncang langit Blitar, hingga getaran sholawat yang menembus batas Gaza, kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana niat yang ikhlas, meski dari desa terpencil, bisa membawa sinar yang tak padam untuk dunia. Semoga kisah ini dapat menguatkan jiwa, menyentuh hati, dan mengingatkan kita bahwa setiap doa, sekecil apapun, memiliki jalan menuju langit. Cerita ini adalah karya fiksi religi yang dibuat untuk keperluan dakwah, hiburan, dan inspirasi. Tokoh, tempat, serta kejadian di dalam cerita ini adalah hasil pengembangan imajinatif penulis. Bila ada kesamaan nama atau kejadian, itu semata-mata kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas secara langsung. Harap disikapi dengan bijak dan positif. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa klik like, komentar dengan sholawat terbaik, dan subscribe channel Mizan Story untuk terus mendapatkan kisah penuh hikmah dan makna. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.